Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Rekayasa Kanse dalam Perancangan atau Kanse Engineering Design bersama saya Titis Wijayanto dari Departemen Teknik Mesin dan Industri Universitas Gadjah Mada. Selama satu semester ke depan, kita akan belajar terkait dengan bagaimana melakukan perancangan dari sebuah produk atau servis dengan menggunakan pendekatan Kanse Engineering. Nah, di video kali ini kita akan mencoba berkenalan dengan apa sih Kanse Engineering itu. Tapi sebelumnya, kita akan mencoba mereview beberapa produk yang ada di sekitar kita. Produk pertama adalah kendaraan bermotor roda 2. Kendaraan bermotor roda 2 yang akan kita review pertama adalah Honda Beat dan Honda Supra X. Kedua model produk motor ini telah dianugerahi Indonesian Best Brand Awards di tahun 2017. Honda Beat sendiri diberikan gelar The Most Valuable Brand karena menjadi skutik terlaris di tahun tersebut dan menguasai sekitar 40% dari total penjualan skutik sepanjang tahun tersebut. Tidak heran jika motor yang dibanderol dengan harga 16-17 juta ini mendapat gelar sebagai motor sejuta umat di Indonesia. Motor matic jenis skutik ini sebenarnya mulai menggeser motor bebek karena pertimbangan kepraktisan dan juga kemudahan untuk dikendarai. Namun meskipun demikian, Honda Supra X yang dijual dengan kisaran harga 18-19 juta ini termasuk laris untuk kategori motor non-matic. Nah, hal ini tentunya ada pertimbangan dari konsumen untuk memilih produk tidak hanya dari sisi fungsional, seperti misalkan kepraktisannya ataupun kemudahannya untuk dikendarai, tapi juga ada pertimbangan image, bahwa kalau misalkan pakai motor bebek dengan merek ini ada kesan misalkan kokoh, tangguh, dan terlihat macho daripada menaiki motor skuter. Motor bebek sendiri kini sudah mulai menyasar segmen hobi, seperti kemunculan Honda Super Cup C125, yang mana meskipun jenisnya bebek atau motor bebek, tapi harganya luar biasa. Kalau kita lihat di sini, harganya bisa sekian lipat dari harga motor bebek tipe Supra X. Desainnya sendiri bahwa kita mengenang Honda Super Cup C100 yang lahir sekitar tahun 60-an, yang mana ini merupakan pioner dari motor bebek pertama Honda yang menjadi cikal bakal motor bebek di seluruh dunia. Nah, konsumen yang membeli produk Honda Super Cup ini rata-rata tidak menjadikan motor bebek ini sebagai moda transportasi utama, melainkan digunakan sebagai koleksi. Karena ada kesan classy, retro, memorable, dan bisa dijadikan barang koleksi. Artinya, konsumen ini membeli produk ini tanpa mempertimbangkan lagi aspek fungsionalitas ataupun aspek usabilitas dari produknya. Produk kedua adalah laptop. Ketika kita membeli laptop atau desktop, salah satu yang harus kita pilih adalah operating system-nya, yang tentunya harus sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah kita ingin menggunakan Mac dengan desain yang mirip iPhone atau iPad, atau mungkin kita bisa menggunakan Windows versi terbaru. Nah, tentu ada beberapa hal yang terasa lebih baik di satu OS dibandingkan OS lainnya. Secara fungsionalitas, sebenarnya antara Windows ataupun Mac ini tidak jauh berbeda. Begitu juga dengan tingkat usabilitasnya. Namun bisa jadi masing-masing dari OS ini memiliki value tersendiri bagi penggunanya. Sebagai contoh, misal seorang pengguna produk Apple yang dia menggunakan MacBook katakanlah, tentunya akan merasa memiliki semacam pride tersendiri atau image yang muncul dari penggunaan produk Mac tersebut. Artinya ada aspek lain yang menjadi pertimbangan seorang konsumen dalam pemilihan sebuah produk. Bukan lagi berdasarkan aspek fungsionalitas dan aspek usabilitas saja. Nah, dari dua ilustrasi dua jenis produk tadi, tidak bisa dipungkiri bahwa konsumen biasanya beli suatu produk ini tidak hanya berdasarkan alasan fungsionalitas saja, tapi bisa jadi karena alasan-alasan tertentu. Ada yang beli karena misalkan karena mereknya, atau karena desainnya, atau mungkin image yang muncul ketika seorang menggunakan produk tersebut. Nah, mengapa hal itu terjadi? Nah, dalam proses produk desain, memahami problem, kemudian kebutuhan, dan juga keinginan dari user atau pengguna ini adalah salah satu hal yang sangat penting. Nah, terkait dengan hal ini, ada ilmuwan scientific ergonomics yang memperkenalkan hierarchy of consumer needs. Namanya adalah Patrick Jordan, di mana Patrick Jordan ini memperkenalkan konsep hierarki dari kebutuhan konsumen yang diadopsi dari konsep hierarki kebutuhan manusia yang dikembangkan oleh Maslow.
Jadi, hierarki dari consumer needs ini ada 3. Yang pertama adalah fungsionalitas, usability, dan pleasurable atau desirable. Hierarki pertama adalah tentunya berkaitan dengan fungsionalitas. Jelas, suatu produk tidak akan berguna jika tidak memiliki fungsionalitas yang sesuai. Dalam hal ini, suatu produk tidak dapat digunakan jika tidak mengandung fungsi yang diperlukan untuk membantu manusia untuk melakukan tugasnya atau aktivitasnya. Tentunya, jika suatu produk tidak memiliki fungsi yang tepat, hal ini akan menimbulkan ketidakpuasan bagi konsumennya. Nah, untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen terkait dengan hal ini, maka kita harus memiliki pemahaman tentang untuk apa sih produk itu akan digunakan dan konteks serta lingkungan di mana produk itu akan digunakan oleh konsumennya. Nah, ini berkaitan dengan aspek fungsionalitas. Kemudian setelah user, pengguna, konsumen ini dia terbiasa dengan fungsionalitas dari produk yang sesuai dengan keinginannya atau kebutuhan mereka, mereka kemudian akan menginginkan bahwa produk tersebut ini mudah digunakan. Dalam hal ini adalah kemudian menjadikan aspek usabilitas menjadi aspek yang sangat penting dan harus dipertimbangkan dari suatu produk. Nah, setelah konsumen ini terbiasa dengan produk yang memiliki fungsionalitas tertentu, bisa digunakan, kemudian memiliki usabilitas yang baik, maka tidak heran kalau pengguna itu akan menginginkan sesuatu hal yang lebih. Dalam hal ini, produk itu diharapkan bisa menawarkan sesuatu yang ekstra. Produk nggak lagi sekedar alat atau benda mati, tapi bisa menjadi semacam dalam tanda petik benda hidup ya, yang bisa menghubungkan produk dengan usernya, dalam hal ini berkaitan dengan emosional dari penggunanya. Nah, ini yang kemudian menjadi tahapan desain berbasis pleasurable atau berbasis kepuasan atau kenikmatan yang diberikan produk terhadap usernya secara emosional. Jadi, produk itu tidak hanya memberikan fungsi dan juga usabilitas saja, tapi bisa memberikan semacam kenikmatan bagi user itu secara emosional. Sebagai contoh adalah produk alat cukur kumis atau jenggot ini. Jadi kalau kita perhatikan tentunya produk ini memiliki aspek fungsionalitas, bisa digunakan untuk mencukur kumis ataupun jenggot. Nah, di sini artinya fungsionalitas dan usabilitasnya itu mungkin terpenuhi. Tapi bagaimana dengan aspek pleasurable-nya? Belum tentu juga. Kalau kita lihat dari gagangnya gitu ya. Nah, ini tentunya nggak nyaman ini kalau digunakan. Kemudian kepala alat cukurnya yang fix, di situ menandakan bahwa dia nggak fleksibel. Sangat tergantung pada arah dari tangan ketika mengarahkan alat cukurnya. Kemudian dari jumlah mata pisaunya yang hanya 2, tentunya akan membuat proses pencukuran menjadi lebih lama. Nah, berbeda dengan produk yang ada di sebelah sini. Dia bisa memberikan aspek pleasurable dan desirable desainnya, di mana handle-nya itu nyaman untuk dipegang. Ada semacam kenikmatan secara fisik ketika user itu dia memegang gagang dari alat cukurnya. Kemudian kepala dari alat cukurnya ini dia yang fleksibel sehingga memudahkan bagi pengguna atau user dalam proses mencukur. Kemudian juga mata pisau yang ada lebih dari 2, ini tentunya akan memudahkan. Artinya di sini produk ini memberikan pleasure yang lebih besar dibandingkan produk yang ada di sebelah kiri. Nah, ini adalah contoh bagaimana aspek pleasurable dalam sebuah produk itu ditampilkan. Contoh lainnya adalah produk handphone. Kalau kita perhatikan handphone yang ada di sebelah kiri, nggak ada masalah sebenarnya. Baik itu dari sisi fungsionalitas ataupun usabilitasnya. Bisa digunakan untuk calling, menelpon, messaging, mengirim pesan, ataupun juga bisa mengambil foto karena sudah ada fitur kameranya. Dan pada masa-masa dulu atau pada zamannya ini bisa dianggap sudah memiliki pleasurable sendiri karena ada fungsi tambahan yaitu handphone tadi itu bisa digunakan untuk foto. Tapi berbeda dengan zaman sekarang, di mana kalau misalkan kita bandingkan ya, produk handphone ini bisa jadi kurang memberikan pleasure bagi penggunanya. Berbeda dengan produk smartphone ya, ada di sebelah kanan ini. Di sini kita bisa lihat ada nilai tambah yang diberikan berupa pleasure atau kenikmatan yang lebih
dari sekedar fungsionalitas ataupun usabilitas. Ada semacam kepuasan atau kenikmatan dari user ketika menggunakan smartphone, di mana seolah segala sesuatu itu ada di genggaman tangan. Bisa nelpon, bisa messaging, bisa mengambil foto, bahkan editing, bahkan bisa mengakses informasi, dan lain-lain. Artinya di situ ada pleasure tersendiri. Termasuk juga kalau misalnya kita kaitkan dengan brand dari smartphone-nya. Tentunya akan bisa memberikan semacam kenikmatan tersendiri gitu ya. Pleasure tersendiri, image yang akan dimunculkan dari penggunaan smartphone tersebut. Nah, ini adalah contoh dua produk ya dari bagaimana hierarchy of consumer needs, kebutuhan dari konsumen, menurut Patrick Jordan. Terkait dengan pleasurable design sendiri, Jordan mendetailkan bahwa setidaknya ada 4 jenis pleasure dari suatu produk atau kenikmatan dari suatu produk, baik itu secara fisik, physical, kemudian sosial, psychology, dan ideological. Nah, framework terkait dengan pleasure ini yang kemudian bisa digunakan dalam bagaimana mendesain suatu produk yang bisa membangkitkan emosi bagi penggunanya atau bagi konsumennya. Oke, kita akan bahas satu persatu pleasure dari produk yang dikenalkan konsepnya oleh Patrick Jordan. Yang pertama adalah physical atau physio pleasure. Jadi, physio atau physical pleasure ini berarti kenikmatan atau pleasure yang diberikan oleh suatu produk ketika kita berinteraksi dengan produk tersebut dan dirasakan oleh indera kita. Misalkan ketika kita menyentuh atau memegang produk tersebut. Contohnya tadi ketika kita memegang handle dari alat cukur. Nah, di situ bisa memberikan semacam physio pleasure. Atau bisa juga berasal dari suara yang dihasilkan oleh suatu produk. Contohnya misalkan suara mesin kendaraan atau suara pintu mobil yang ditutup, nah itu bisa menjadikan semacam physio pleasure bagi penggunanya. Contoh lainnya adalah aroma atau bau. Bisa berupa aroma, nah bisa juga berupa aroma atau bau yang dihasilkan oleh sebuah produk yang baru misalnya. Nah di sini ada beberapa contoh terkait dengan produk yang memberikan physio pleasure. Contohnya adalah produk MacBook Air, di mana produk MacBook Air ini bisa memberikan semacam visual pleasure karena produk tersebut itu terlihat secara visual terlihat tipis, kemudian ketika dibawa itu ternyata ringan. Artinya di situ memberikan semacam physical pleasure bagi pengguna MacBook-nya. Contoh lainnya adalah mobil Fiat, di mana mobil Fiat ini didesain memiliki beberapa fitur yang bisa memberikan kepuasan atau kenikmatan fisik bagi penggunanya. Contohnya misalkan handle pintunya. Handle pintunya didesain agar pas dengan tangan penggunanya. Atau kemudi, pegangan pada kemudi. Atau juga pegangan pada gear stick-nya. Nah, ini adalah contoh terkait dengan physiological pleasure. Nah, pleasure yang kedua ini adalah social atau social pleasure, di mana pleasure ini berkaitan dengan bagaimana user atau konsumen itu berinteraksi dengan orang lain ketika dia menggunakan produk tertentu. Nah, social pleasure sendiri ada dua tipe. Tipe pertama adalah yang berkaitan dengan enjoyment yang dihasilkan dari hubungan atau interaksi dengan orang lain ketika produk itu digunakan. Contohnya adalah coffee maker yang ada di pantry. Kenapa coffee maker? Nah, coffee maker ini tentunya digunakan untuk membuat kopi, dan kopi yang dihasilkan ini bisa dinikmati bersama-sama dengan orang lain. Dan di sini kemudian menimbulkan semacam social pleasure bagi penggunanya. Contoh lainnya adalah game online. Siapa sih nggak pernah main game online ya? Nah, game online ini bisa memberikan semacam social pleasure bagi penggunanya. Karena gamersnya ketika dia main game, itu bisa berinteraksi secara virtual dengan pengguna game lainnya ketika mereka bermain game. Tipe kedua adalah bagaimana produk yang digunakan oleh konsumen atau pengguna itu bisa memberikan semacam impresi atau persepsi atau penilaian dari orang lain. Nah, dalam hal ini produk itu bisa memberikan semacam impresi atau status sosial yang diharapkan oleh penggunanya ketika dia menggunakan produk tersebut. Misalkan, contohnya pengguna
smartphone dengan merek tertentu atau brand tertentu, ini bisa memberikan semacam image bahwa penggunanya ini berasal dari kelas sosial tertentu misalnya. Nah, selain itu, tipe kedua dari social pleasure ini juga bisa memberikan semacam penyamaran untuk menghindari stigma negatif dari penggunaan sebuah produk. Contohnya adalah alat untuk injeksi insulin bagi penderita diabetes. Desainnya awalnya mungkin berbentuk seperti alat suntik. Tentunya kalau misalkan dia membawa kemana-mana alat suntik itu, dia akan menerima semacam stigma negatif, seolah dia adalah pengguna narkoba misalkan. Nah, alternatifnya muncul sebuah desain alat injeksi yang berbentuk seperti pulpen, yang bisa dibawa kemana-mana, atau diselipkan di kantong kemeja, dan tentunya desain produk ini bisa membantu untuk menghindari stigma negatif dari pengguna yang harus menginjeksi insulin sewaktu-waktu. Pleasure yang ketiga adalah berkaitan dengan psychological pleasure atau psychopleasure. Psychopleasure ini berkaitan dengan reaksi kognisi atau emosional dari seseorang ketika dia berinteraksi dengan produk. Psychopleasure ini terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah berkaitan dengan kognitif dan physical demand. Dalam artian, reaksi emosional ini muncul ketika penggunaan dari produk ini bisa menurunkan tingkat kognitif ataupun physical demand dari seorang ketika dia melakukan sesuatu dengan bantuan alat tersebut. Contohnya adalah produk GPS atau alat navigasi. Karena di sini bisa membantu kita ketika mengemudi menuju tujuan tertentu dan kita nggak tahu arah. Navigator ini tentunya bisa sangat membantu dan berikan psychological pleasure tersendiri bagi penggunanya. Selain itu, psychological pleasure ini bisa berupa impresi yang kita rasakan ketika kita menggunakan sebuah produk, dan biasanya pleasure ini muncul sebagai efek dari desain ataupun dari strategi marketing. Contohnya misalkan merek parfum tertentu yang diiklankan atau dipasarkan ketika seorang pengguna itu menyemprotkan parfum tersebut ke tubuhnya, itu akan memberikan kesan atau image bahwa penggunanya ini akan merasa macho, tampan, dan digandrungi oleh cewek-cewek. Nah, ini adalah psychopleasure yang ditimbulkan sebagai bentuk atau efek dari strategi marketing yang ada. Pleasure yang terakhir adalah ideological pleasure. Pleasure ini erat kaitannya dengan value atau nilai yang dimiliki oleh seorang. Bisa berupa personal taste atau nilai-nilai moral seperti pecinta lingkungan atau pencinta hewan, memberikan aspirasi personal ataupun nilai-nilai yang ditonjolkan oleh sebuah produk. Nah, contohnya adalah tas belanja yang reusable. Nah, ini bentuk dari produk yang dia bisa memberikan semacam ideo pleasure bagi penggunanya, terutama karena dia bisa menawarkan semacam solusi bagi pengguna, terutama terkait dengan penyebaran lingkungan akibat plastik belanja. Nah, pleasure atau kesenangan atau kenikmatan dengan produk ini biasanya erat kaitannya dengan emotional benefit, manfaat emosi, bagaimana produk ini bisa mempengaruhi suasana hati dari seorang, ataupun juga memberikan manfaat secara hedonik, atau kesenangan sensori, tadi kaitannya dengan physical, ataupun estetika yang terkait dengan produk. Nah, apa kaitannya dengan Kansei Engineering? Kansei Engineering itu berkaitan dengan emotional design, affective design. Nah, dengan menggunakan pendekatan Kansei Engineering, ketika kita mendesain suatu produk, harapannya pleasure yang ada atau yang diinginkan dari suatu produk itu bisa terpenuhi. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut di video berikutnya terkait dengan apa itu Kansei Engineering.